Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video aksi nyata ini, saya selaku calon guru penggerak menampilkan modul 1.2 mengenai visi guru penggerak dan model perubahan apresiatif. Adapun visi saya selaku guru penggerak dan sebagai pendidik adalah terwujudnya murid yang kreatif dan cakap dalam membuat karya digital pembelajaran. Sebelumnya, sebagai guru penggerak dan juga yang mempunyai visi ke depan tentang pendidikan muridnya, saya tetap akan ingat tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di antaranya guru sebagai penuntun, guru yang mengadakan pendidikan berpusat pada siswa, menerapkan sistem AMONG, menerapkan trikon, kemudian mendidik murid pekerti murid, dan mendidik murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dari banyak filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut, sesuai dengan visi yang saya angkat, saya akhirnya fokus pada pendidikan yang sesuai dengan kodrat zaman, yaitu sekarang era pesatnya perkembangan teknologi informasi termasuk transformasi teknologi dalam pendidikan. Dan fakta menunjukkan bahwa kira-kira ada 60-80% di sekolah kami murid membawa handphone untuk niatnya adalah menunjang pembelajaran. Namun belum ada optimalisasi dari pihak guru terutama untuk memanfaatkan smartphone dalam pendidikan atau pembelajaran. Sesuai paradigma kurikulum Merdeka Belajar sekarang, maka ada visi Merdeka Belajar, yaitu terbentuknya profil pelajar Pancasila pada murid. Ada 6 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Sebagai guru penggerak, kita harus adaptasi dengan perubahan, termasuk harus membuat perubahan. Setelah menetapkan visi sebagai pendidik, kita harus menerapkan suatu model perubahan untuk mencapai visi tersebut. Nah, pada kali ini saya akan mengupas tentang atau menerapkan model perubahan apresiatif. Model perubahan ini di Indonesia sering disebut model BAKJA. BAKJA itu diambil dari B akronimnya. B itu adalah buat pertanyaan utama. Kemudian hanya adalah ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, kemudian hanya atur eksekusi. Mulai kita jabarkan satu persatu model perubahan BAKJA, di mana yang pertama akronim huruf B adalah buat pertanyaan. Maksudnya di sini guru harus terus berpikir bagaimana murid dapat memanfaatkan HP mereka atau smartphone mereka yang mereka bawa setiap hari di sekolah untuk kegiatan positif dan produktif di sekolah. Kemudian saya juga berusaha konsultasi dan sharing dengan kepala sekolah dan guru lain tentang rencana pembelajaran yang berbasis karya dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan smartphone yang dibawa oleh murid. Kemudian akronim BAKJA yang kedua yaitu ambil pelajaran. Maksudnya saya memiliki kemampuan untuk memberikan keterampilan kepada murid untuk membuat karya pembelajaran berbasis digital. Kemudian banyak murid membawa smartphone untuk memudahkan pembelajaran. Potensi atau kekuatan lainnya di sekolah, beberapa kali kami menyelenggarakan lomba membuat poster dan membuat infografis.
Kemudian untuk akronim ketiga dari Bagja adalah Gali Mimpi. Maksudnya kita punya impian, guru punya impian. Impiannya adalah murid menjadi terampil membuat karya pembelajaran atau pendidikan. Kemudian murid menjadi terampil membuat karya dan terus mengembangkan karya-karya kreatif mandiri atau kolaborasi mereka, terutama karya digital yang dipamerkan di sekolah maupun di media sosial. Maka akhirnya saya tampilkan visi saya selaku guru penggerak dan selaku pendidik, yaitu terwujudnya murid yang kreatif dan cakap dalam membuat karya digital pembelajaran. Kemudian akronim yang keempat dari model perubahan Bagja yaitu J. J itu jabarkan rencana, di mana murid saya berikan tugas untuk membuat karya digital, misalnya infografis, PPT dari Canva, kemudian audio pembelajaran, kemudian video pembelajaran, kemudian carousel, Instagram, dan Flipbook. Kemudian saya berusaha menyusun jadwal pengerjaan tugas dan rubrik evaluasinya. Saya juga menyusun strategi bagaimana cara melibatkan semua murid, termasuk yang terkendala tidak mempunyai HP atau terkendala pemilihan kotanya. Rencana saya akhirnya mulai saya terapkan, di mana saya sudah menyiapkan Google Classroom dengan tugas-tugas yang nanti siap saya berikan ke anak. Kemudian saya juga menyiapkan rubrik penilaiannya. Itu semuanya bisa dilihat di Google Classroom anak sebelum nanti saya unggah ketika pelaksanaan. Untuk terakhir akronim Bagja yaitu A, atur eksekusi, di mana saya mengajak rekan guru, kepala sekolah atau wakil kepala sekolah untuk mengamati dan mengevaluasi hasil karya murid. Kemudian saya melibatkan pula murid yang lumayan terampil atau cakap dan pintar dalam mengoperasikan handphone untuk berbagai teknologi pendidikan menjadi tutor sebaya untuk membantu tugas guru dan membuat belajar lebih rileks. Kemudian saya juga membuat refleksi rutin setelah selesai membuat karya untuk evaluasi kegiatan pembelajaran selanjutnya. Ini bukti dari hasil eksekusi saya selaku guru, di mana ada keinginan untuk menghasilkan karya anak, di mana anak menghasilkan karya infografis, kemudian PPT, kemudian ada carousel yang juga diikip murid-murid, kemudian ada video proyek, kemudian terakhir anak diperkenalkan dengan bagaimana cara membuat audio pembelajaran dan juga buku digital yang sering disebut flipbook.